dan Jepara. Yang pertama, matur alhamdulillahirabbil alamin Allah subhanahu wa taala. Kali matur alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi matur alhamdulillahirabbil alamin. Manusia terbaik dia saya Muhammad Muhtar Wahil Mustafa beserta ini serta umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang Bapak Tasrikul Latif Ais Ketua Forum Khalifah Siddiqiyah Indonesia. Surah Alhamdulillahirabbil alamin kepada Bapak Subhaya Al-Sani, pimpinan Wali Talqin Siddiqiyah Indonesia, pimpinan Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Kota Indonesia, pimpinan Dewan Pertahanan Thariqat Siddiqiyah Indonesia, juga para wali talqin juga beserta keluarga. Surah Alhamdulillah atas kehadiran Bapak Ibu semua, semoga kehadiran Bapak Islami atau manfaat barokah di dunia wal akhirah. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, kapasitas ya, status keluar hari pemberiki pun sami kalian Pak Iman sebagai Wali Talqin Siddiqiyah Indonesia. Dan Wali Talqin Siddiqiyah Indonesia itu berhak memberikan arahan kepada warga Siddiqiyah, juga kepada siapapun yang menjalankan organisasi. Namun kalau status bapak-bapak yang wajib memberikan arahan ini adalah Dewan Penasehat. Kalau di Orsid itu ada Dewan Penasehat, yaitu semua bapak Khalifah Siddiqiyah. Namun Wali Talqin saat ini belum masuk di jajaran Dewan Penasehat. Dewan Penasehat sementara ini masih Bapak Khalifah Siddiqiyah. Jadi ngapunten, di sini saya tidak memberikan nasihat, hanya cerita, ya, cerita pengalaman. Barangkali dipakai monggo, kalau tidak monggo. Bedanya apa? Kalau nasihat, kalau penasihat memberikan nasihat, jenengan harus manut. Tapi kalau saya ini sebagai wali talqin, sebagai pengurus DPP, tidak masuk dalam apa itu dewan penasihat, ini sifatnya hanya memberikan gambaran. Bisa ditolak, bisa diterima. Paham ya? Jangan-jangan ada persepsi, Pak Sari wali talqin itu ingin nasihat organisasi, jabatannya opo? Ya ini, karena hati-hati, jabatan status ini sangat terpengaruh dalam jalannya organisasi. Kalau nggak seperti itu, bangger wong ingin nasihat, ya gitu. Ya, kalau wali talqin sifatnya menyemangati. Jadi kalau sudah masuk dalam substansi isi daripada program kerja itu, wali talqin sudah tidak masuk. Misalkan contoh, di sini ada pengurus prosus yang merencanakan bangunan jamiatul, misalkan sudah dirapatkan matang seperti ini. Karena wali talqin mengatakan, ini kan ini dong, ora cocok itu. Tapi sudah menjadi keputusan organisasi prosus, jalankan saja. Karena prosus itu ada linknya
dari mulai proses DPD, DPU sampai DPP sampai kepada mursyid gitu. Jadi nggak boleh, walaupun misalkan saya itu proaktif menyemangati tapi tidak masuk di dalam substansi ya, garis-garis keputusan organisasi. Jadi menurut terus malam rata keridangnya mau gitu. Oke. Nah, sementara saya memberikan pandangan umum ya, pandangan umum karena kebetulan saya juga sebagai sebagai pengurus DPP Orsid masuk di Departemen Hubungan Antar Organisasi HAO. Kemudian saya masuk di Ketua Bidang Pelestarian dan Keselarasan Organisasi. Jadi ini saya tidak menasihati, cuma menyampaikan pengalaman organisasi. Jadi kalau di suatu daerah, ini khususnya DPD, ada sesuatu hal, organisasi akan mengadakan sesuatu perubahan. Ini ada beberapa hal. Bila mana jangkanya 5 tahun sekali, masa periode habis, ini diadakan musda. Dan kalau musda ini mengundang dari seluruh anggota, Fosbos dan DPC yang ada. Kemudian ada lagi belum sampai masa aktif, masa berlaku habis, karena ketuanya itu melakukan sesuatu yang tidak pas, ini akan diadakan musda luar biasa. Ini juga hampir sama prosesnya, mengundang Fosbos sama DPC. Karena intinya itu juga mengganti ketua atau ketua umum. Kemudian pada saat musda atau musdalu ini walaupun mengundang Fosbos, tapi Fosbos ini sebagai peninjau, tidak berhak memberikan suara. Masuk wali talqin, khalifah tidak berhak memberikan suara, misalkan ada pemilihan maksudnya. Nah, kemudian ada lagi perubahan organisasi yang dinamakan PLT, karena ketuanya berhalangan termasuk meninggal tadi ini, maka diadakan PLT. Jadi yang wakil ketua atau tadi katakan ketua itu berhalangan meninggal, maka ketua satu ingin naik menggantikan ketua. Jadi ketua satu sama ketua lain. Ya biasanya organisasi itu ketua, kemudian ada ketua satu bidang apa, ketua bidang apa, ada job disk-nya itu. Jadi tidak hanya ketua satu bidang apa, ketua dua bidang apa, ketua tiga bidang apa bidang proksus, apa bidang apa itu pemberdayaan ekonomi, ya, apa bidang pendidikan itu ada. Coba nanti dilihat di apa itu ADR-nya ada wakil ketua satu bidang apa. Makanya membidangi, tidak wakil. Kalau wakil itu melaksanakan tugas ketua bila berhalangan. Tapi kalau ketua satu bidang proses misalkan, ini punya wewenang untuk mengatur tentang pembangunan. Nah gitu. Bedanya seperti itu. Jadi ada lagi yang PLT tadi yang juga hanya naik, ada lagi yang perubahan itu namanya PAW, pergantian antar waktu. Ya. Pergantian antar waktu ini, jadi ini bisa rombak total. Jadi kalau PLT itu yang naik itu adalah ketua di bawahnya, kemudian struktur di bawahnya tidak berubah, tetap. Jadi kalau nanti ketua satu naik, ya semuanya tidak berubah. Cuma kekosongan kalau ketua dua kosong dicarikan isi, gitu. Tapi struktur juga sekretaris, bendara semuanya ini tetap tidak berubah itu PLT. Kalau PAW pergantian antar waktu, nah ini juga ketuanya itu karena diganti namun tidak bawah naik. Ketua diganti, cuma disepakati siapa yang diusulkan kan lain. Kalau PLT otomatis ketua satu naik, tapi kalau PAW diganti cuma dimusyawarahkan lagi. Ya, gini.
Atau misalkan ini mestinya PLT ya, ketua 1 naik Mas Mustafik, tapi karena nggak siap, ketua 2 nggak siap, otomatis ini dicarikan dari yang lain, ya, namanya PAW, pergantian antar ini. Kemudian sistemnya sekarang karena organisasi yang dibangun itu sistem, cara-cara, aturan organisasi. Karena aturan organisasi kalau nggak dibangun nanti akan menjadi berantakan. Jadi pertama rapat pengondisian pra PLT. Kalau dulu ada pramusda, ada pra muswil, ini ada pra. Istilahnya kenapa ya? Ngomong-ngomong non formal. Ayo kanca-kanca DPD ngumpul karena Norwegian ini sudah melanjutkan perjalanan. Ayo monggo organisasi kita usulkan untuk PLT-nya. Kalau sudah sepakat, ya ini ketua terus disepakati siapa ini yang mengundang. Otomatis kan rapat semua. Tadi kan hanya beberapa, istilahnya kan pertemuan non formal, istilah geneng-geneng lah pokoknya ya. Kalau disepakati, kemudian ayo membuat undangan. Nah, otomatis karena membuat undangan, otomatis belum ada PLT-nya belum ada. Kan PLT nanti kan ditentukan musyawarah. Dan sedangkan ketua sudah meninggal, terus siapa yang undang? Sepakat yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan misalkan, makanya kan rapat dulu. Oh, sepakat yang undang rapat ketua 1. Jadi ini kesepakatan. Karena apa enggak seperti itu? Kalau ketua 1 undang apa pengen diangkat ya kan gitu. Gitu. Makanya ada pengondisian dulu, ada pra PLT. Ya, setelah itu mengundang semua diundang. Diundang, otomatis ada undangan resmi. Kemudian ini kesepakatan juga, apakah nanti kita rapat membutuhkan penunjukan PLT itu besok sekali undangan jadi, apakah kalau nanti sudah memenuhi quorum itu, katakanlah kalau pengurusnya itu 40, itu lebih dari 20, jadi 50% plus 1 itu namanya memenuhi quorum. Kalau misalkan diundang beliau memenuhi quorum mangel Pak, pokoknya besok begitu undang langsung hadir seadanya, ya monggo, kan seperti itu. Tapi kalau di dalam aturannya mesti rapat harus memenuhi quorum 50% plus 1. Kalau kesepakatan nunggu kalau sudah memenuhi quorum, ya diundang 1 kali, yang datang berapa? Sudah 50% apa belum? Kalau belum, undang lagi. Nah, kalau sudah 2 kali kok diundang 50% nggak hadir, ya dilaksanakan, kan gitu. Karena kita nunggu terus sampai memenuhi quorum 50% plus 1 kan kapan, kan gitu. Kecuali kalau memang organisasi pemerintah, politik, karena semua banyak tunjangan, biasanya cepet-cepetan. Nah, kalau kita cepet-cepetan mundur. Ya. Nah, ketika kita hadir, mesti harus ada kemudian rapat. Monggo pimpinan rapat siapa? Pimpinan rapat misalkan kalau memang ketua 1 pimpinan rapat, harus menunjuk sekretaris rapat. Jadi ada pimpinan rapat, ya, sekretaris rapat, karena sekretaris fungsinya mencatat rapat sebagai notulensi, ya, mencatat rapat, sehingga pada saat pertemuan itu data-data itu lengkap. Nanti suatu saat kalau ada perubahan, ikut kesepakatan. Kemudian yang ketiga, kalau memang mau lanjutkan PLT, itu ada berita acara. Jadi satu itu rapat pengurus, kemudian ada notulensi, kemudian ada daftar hadir, ada berita acara. KOP DPD atau perkara Matawoh telah diadakan rapat pengangkatan ketua DPD dan sebagainya pada tanggal ini di
ya tanggal ini di tempat ini, kemudian jumlah sekian terlampir, kan ada data ini. Karena memang ya sering terjadi ya, pembentukan pengurus, kemudian tidak ada daftar hadir, nggak ada berita acaranya, tahu-tahunya rapat terselubung. Ya, pada saat rapat itu, karena di daerah itu sudah ada Bapak Wali Talkin, tentunya minta pengarahan, tentunya pengarahan secara umum, tidak masuk pada substansi daripada organisasi, karena ini jadi wilayah organisasi. Itu gambaran, Mas, gambaran saya, gitu. Gambaran saya. Cuma sekali lagi, karena DPD ya itu punya katakanlah jenjang jalur organisasi, kan ada tingkat pusat DPP, ada tingkat provinsi DPW, ada tingkat DPD itu kabupaten dan kota. Karena di sini adalah DPD kota atau kabupaten, maka jenjang kepengurusan itu naiknya ke DPD. Jadi mau mengadakan rapat ini otomatis secara tertulis, karena organisasi ya, jangan lesan, buat tertulis. Walaupun mungkin sekarang bisa telepon, ya bisa telepon, tapi tertulis. Jadi kepada yang berhormat Bapak DPW dan sebagainya, dengan ini saya akan mengadakan PLT dan sebagainya. Dan surat-surat yang jenengan buat, misalkan katakanlah jenengan undang anggota untuk PLT, ini ada tembusannya DPW kemudian arsip. Jadi pada saat rapat itu DPW dikasih tembusan. Syukur kalau bisa ngundang. Kalau misalnya mengundang kemudian DPW sudah dipercayakan, ya monggo. Tapi biasanya tetap wakil DPW. Karena jenjang ini jenjangnya adalah daerah kabupaten, kemudian tetap akan ada arahan-arahan dari DPW. Jadi sebelum acara ada arahan. Toh nanti setelah ada daftar hadir, berita acara, kemudian terbentuk penunjukan PLT tadi, penunjukan PLT ini kan juga nanti ada SK dari DPW ini, makanya sebenarnya undang. Contoh saya ini sebagai ketua PCTA Jawa Tengah, saya bisa telepon Pak Sukari, tolong Pak, tolong dibuatkan surat instruksi untuk DPD dan Foskes Jawa Tengah supaya mengikuti pelatihan jati diri bangsa misalkan. Saya bisa telepon, tapi tetap secara organisasi saya membuat Pak Sabari tolong dibuatkan surat tertulis tujuan kepada DPW agar ditujuan kepada DPD untuk mengikuti pelatihan jati diri bangsa. Sedangkan nanti Pak Sukari sebagai ketua DPD Jawa Tengah itu yang disuruh, yang diminta tulis itu si Dedi. Dan si Dedi ini adalah juga sekretaris DPD PCTA, juga sekretaris DPD Orsid. Tapi karena memang organisasi harus seperti itu, Pak. Ya boleh langsung hanya telepon nggak bisa. Makanya seperti itu, Mas. Di malam ini musyawarahkan, musyawarah dulu, sepakat membentuk PLT, ya, memilih PLT, kemudian kapan rapat disepakati harus membuat undangan. Nah, gitu. Terus disepakati apakah besok itu harus memenuhi quorum atau tidak. Kalau harus memenuhi quorum, di bawahnya ada catatan. Rapat musyawarah penunjukan PLT bisa dilaksanakan bila mana hadirin memenuhi quorum dalam kurung 50% plus. Tapi kalau tidak ada, ya hanya impian, semoga nanti tidak berkali-kali rapat, mohon seluruh pengurus DPD bisa hadir. Nah, gitu. Itu gambaran saya. Sekali lagi ini pengalaman saya ceritakan karena saya tidak punya kapasitas sebagai dewan penasihat, monggo dipakai, monggo tidak. Ngoten nggih? Jangan salah paham. Ngoten nggih, Pak Giman nggih. Assalamualaikum, monggo Pak Giman nggih.
urun-urun rembug mungkin dari sisi yang lain nggih saderengipun kula tak tutup rumiyin nggih akhiri mohon telepatipun bangun kata akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aku mau kedok pasti bagi kemana aku rak kono mandala iki sing aku anu kan mandala ini bukan oke jadi baca keterangan apa niku nggih kandung niku daerah niki posisine papat niki persiapan apa langsung penunjukan kembali ke daerah. Ya sekarang gini. mau dibolehkan Nggih, saya tanya. Jenengan rapat ini sudah dulu ke Pak Kabir nggih. karena aku mau memberitahu Ya, karena mikir pra nah, setelah pra lagi nekake Resmi. Resmi. lagi niki Iya. plan apa Jadi ya seharusnya memang ya harus pra, tidak bisa langsung secara struktur berarti organisasi. pra dulu Pra dulu. Iya. DPW memang harus